Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Hari ini ada beberapa orang yang hadir di Polda Jabar. Saya katakan beberapa orang, karena di antara orang-orang ini ada yang saksi juga yang sudah jadi tersangka, dan ada yang sudah jadi terpidana. Jadi hari ini luar biasa bahwa hari ini hadir di Polda Jabar informasi yang saya dapat, tetapi sekali lagi mohon maaf jika salah ya, tapi informasi yang saya dapat mudah-mudahan tidak salah, bahwa hari ini ada informasinya konfrontir, yaitu Ibda Taryono, kemudian Bapak Irlansyah, dan Saudara Ramdhanu, juga satu lagi adalah saksi Uci atau yang disebut dengan Banpol. 4 orang ada di Polda hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika memang ada salah, mohon maaf, ini karena saya dapatkan informasi. Saya tidak langsung datang ke Polda Jabar, tetapi saya hanya mendapat informasi. Jika benar, kalau memang benar bahwa hari ini ada pemeriksaan konfrontir antara Ibda Taryono juga Bapak Irlansyah dan Saudara Ramdhanu juga Uci, maka kemungkinan arah daripada pemeriksaan ini adalah kemungkinan kalau memang ada konfrontir, karena di sana ada Bang Uci dan ada Ramdhanu, apakah mungkin seputar masalah Banpol atau menguras bak mandi? Ini menarik sekali karena di konfrontir sekali lagi kan ini, cuman kan gini, permasalahannya di sini ada Ibda Taryono. Betul, karena ini nyambung kalau Ibda Taryono. Karena apa? Karena Ibda Taryono yang menyuruh Banpol tersebut untuk masuk ke dalam TKP untuk membersihkan bak mandi bersama. Nah, ini sebenarnya menarik sebenarnya, ya. Ini menarik. Tapi apa hubungannya dengan Bapak Irlansyah? Kalau misalkan itu dikonfrontir, apa hubungannya ini dengan Bapak Irlansyah? Menarik. Sekali lagi ini menarik. Kalau kita lihat kemarin masa lalu tentang masalah Banpol, ya, itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang dulu Banpol sempat menjadi viral, sempat menjadi heboh, karena ada beberapa YouTuber yang meng-up masalah Banpol ini dan mengorek-ngorek terus masalah Banpol ini. Dalam intinya bahwa dia tidak meyakini bahwa adanya Banpol. Dan juga tidak sedikit juga informasi datangnya dari pihak kepolisian. Dulu pernah ada yang menyatakan ya bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus ini. Nah, kita tahu siapa itu yang berbicara ya. Artinya apa? Apa yang membuat bahwa Banpol seolah-olah dianggap tidak ada? Seorang YouTuber mengatakan mengorek-ngorek masalah Banpol, masalah nomor motor, masalah foto dan lain sebagainya, diulik waktu itu ya. Kita tahu semua siapa YouTubernya dan juga siapa yang mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam hal Kasubang. Siapa lagi yang mengatakan bahwa tidak ada Banpol? Tapi nyatanya sekarang apalagi di fakta persidangan bahwa Banpol itu ada. Kronologis bagaimana? Kita dengar di media bagaimana Ramdhanu menceritakan masalah Banpol. Ramdhanu diperintahkan oleh Yoris untuk berjaga di TKP. Kemudian Ramdhanu mengajak Wahyu. Kemudian Wahyu mengajak yang lain lagi dan juga ada Pak Dedi. Pak Dedi berangkat juga ke sana. Mereka standby di SMA 1 Jalan Cagak. Percis di depan atau di serong, hadap serong daripada rumah TKP. Ramdhanu melihat ada seseorang berjalan menuju TKP dan Ramdhanu menghampiri dan dipanggil oleh saudara Uci
minta bantuan untuk menguras bak mandi. Di sini di fakta persidangan ada hal-hal yang memang ada janggal. Pada saat itu Bang Uci sempat menelepon seseorang dan disebutkanlah salah satu nama di sana. Pertanyaannya, apakah Bang Uci kenal nggak dengan saudara Ramdhanu? Apakah Bang Uci tahu bahwa di sana ada Ramdhanu? Ini suatu pertanyaan. Kedua, ini masalah di sebelum-sebelumnya, bahwa Ramdhanu sempat memoto banpol tersebut. Dan foto itu diberikan kepada Yoris. Katanya di dalam chatnya itu bahwa lapar, mau minta makan lah semacam gitu ya, lapar. Ya kesini katanya, kata Yoris gitu kan. Kesini itu kemana? Apakah ke Polsek atau kemana? Nah, Ramdhanu sempat membeli surabi dulu pagi-paginya itu ya, di toko surabi yang depan itu. Kemudian Ramdhanu menghampiri Bang Uci yang disebut dengan, dulu Ramdhanu menyatakannya bahwa itu polisi ya, karena seragamnya pakai kaosnya kayak paus polisi. Awalnya Ramdhanu mengatakan bahwa itu polisi, tapi kesini-kesininya tahunya bahwa itu banpol. Kemudian si banpol, si Bang Uci membawa kunci TKP, dan dialah yang membuka pintu itu. Kemudian diprosesnya adalah Ramdhanu menguras bak mandi. Kemudian menginjak sesuatu barang, gunting dan ada dua ya sana. Apa perbincangan di sana? Hanya yang kita tahu hanya segitu. Tetapi sekarang permasalahannya adalah, apakah memang di dalam TKP itu, apakah hanya ada dua, Bang Uci atau Ramdhanu saja? Tetapi kemarin kita dengar di salah satu media cetak bahwa kata Ibnu Taryono ada di sana. Tentu ini hari ini ada konfrontir. Apakah yang sebenarnya seperti apa? Nah, ini pasti ini sepertinya seperti diduga bahwa ini arahnya ke sana. Pembicaraannya adalah materi banpol sepertinya. Kalau lihat daripada siapa-siapa yang hadir. Ya karena kan sekarang Ibnu Taryono sudah jadi tersangka. Tentu di sana akan menceritakan yang sebenar-benar seperti apa. Apakah kegiatan apa yang ada sebenarnya di dalam itu? Apakah akan dibuka oleh Ibnu Taryono kemarin atau hari ini? Ya, apakah kegiatan di sana? Apakah hanya menguras bak mandi saja? Saya pernah mewawancarai Ramdhanu dulu ya di salah satu channel YouTube saya mengenai kronologis masalah banpol ini. Awal-awal Ramdhanu berangkat dari rumah, kemudian jam berapa ke sana, saya ada itu di YouTube saya. Waktu itu sempat ada di YouTube saya itu yang saya potong, sedikit saja saya potong. Gitu. Di YouTube saya itu ada yang dipotong karena memang ada kata-kata yang memang harus dihapus di situ. Nah, kemudian adalah bahwa apakah memang di sana hanya, sekali lagi saya katakan saya ulang-ulang lagi, apakah hanya menguras bak mandi saja? Saya pernah dulu dikasih rekaman oleh Pak Yosep, sebuah video pendek. Pak Yosep sedang memvideokan, tapi tidak kelihatan mukanya, tapi hanya kedengaran suara setengah badan, yang itu pakai sepatu PDL, pakai celana PDL juga, lapangan, saku samping warna hitam, jaketnya ke atas warna biru ya. Tapi hanya setengah badan. Pak Yosep memvideokan, kemudian ada perkataan yang disampaikan oleh yang disinyalir katanya Bang Uci. Tapi dari suaranya memang kayak Bang Uci, tapi mukanya tidak terlihat. Tetapi kalau yang disampaikan itu adalah bahwa pekerjaan yang dilakukan di sana apa saja. Saya sempat menanyakan waktu di sela-sela saya wawancara dengan Ramdhanu, siapa yang keluar duluan dari TKP? Ramdhanu keluar, kemudian cuci kaki dan pergi ke SMA lagi dan tidak tahu kapan Uci pulangnya. Itu waktu diwawancara dengan saya.
di video saya. Nah tentunya sekarang akan dijabarkan hari ini antara ada Ramdhanu, kemudian Bang Uci, kemudian juga ada Ibda Taryono. Apakah sekali lagi pertanyaan, apakah materi hari ini konfrontir masalah banpol? Ini suatu pertanyaan sekali lagi. Kalau memang jika iya kembali lagi, kemungkinan ya hal-hal seperti itu yang akan diperdalam. Sepertinya akan diperdalam masalah itu, ya masalah banpol itu. Kemudian apa hubungannya dengan Bapak Irlansyah di sana? Tentu ini juga suatu pertanyaan. Karena kalau masalah banpol memang runtutan jelas bahwa Ibda Taryono menyuruh Uci, kemudian Uci ketemu sampai di TKP, melihat ada Ramdhanu, meminta tolong memanggil dan sebagainya. Pada saat di TKP setelah melakukan pengurasan bak mandi, Ramdhanu berangkat kemana? Apakah berangkat ke SMA 1 atau kemana berangkatnya? Banyak terdengar di telinga saya dulu bahwa apakah benar Ramdhanu ke SMA 1 ataukah ke tempat lain? Tentu sekarang disinilah sekali lagi saya bilang, disinilah mungkin akan diperdalam masalah banpol ini. Karena memang dia masuk ke TKP 1 hari pasca kejadian, di mana masih hangat-hangatnya, tidak boleh dimasuki oleh orang-orang selain penyidik. 1 hari itu masih hangat itu. Karena mungkin saja orang-orang lagi terfokus kemana? Terfokus ke pemakaman, karena pada saat itu adalah hari pemakaman kedua korban yang ya antara jam 8 jam 9 ya bisa sampai jam 11-an. Sementara TKP tidak ada yang menjaga. Semua fokus ke pemakaman. Sementara ini kok diperintahkan untuk berjaga-jaga di sana. Itu pun suatu pertanyaan sebenarnya. Kenapa ini informasi bahwa itu yang menyuruhkan Yoris ya. Yang menyuruhkan Yoris untuk berjaga-jaga di sana. Dan di situ sempat ramai juga karena berkaitannya dengan masalah motor Aerox juga ya. Diberikan kunci dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, kenapa kau harus berjaga di sana, sedangkan pada saat itu udah hari pemakaman? Padahal sebenarnya TKP, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pihak penyidik. Dan itu sudah dipolis dan tidak perlu orang sipil untuk menjaga sebenarnya. Ini pun sebenarnya jadi banyak pertanyaan di masyarakat. Kenapa Yoris menyuruh Ramdhanu untuk berjaga di TKP? Suatu pertanyaan yang memang kadang-kadang ya janggal, karena pada saat itu masalah masih pemakaman. Pada dasarnya kalau pada saat pemakaman kan diharapkan semua hadir pada saat pemakaman itu kan. Hadir di sana. Menarik sebenarnya. Ini satu menarik. Masalah banpol itu menarik sebenarnya kalau terus memang dikaji tapi mudah-mudahan lah dengan dikonfrontir, mudah-mudahan ya ini betul-betul acaranya adalah materinya materi konfrontir antara Ibda Taryono, Bang Uci juga Ramdhanu. Kita tunggu hasilnya seperti apa, ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa, karena ini akan menarik. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan bahwa kedepannya bukan hanya satu orang bisa jadi tersangka, mungkin bisa jadi yang lainnya, dan mudah-mudahan juga kedepannya akan ada P21. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat mudah-mudahan ada P21, entah di mana P21-nya, apakah di Obstruction of Justice, apakah di yayasan ataukah di MAA, kita tidak tahu. Tunggu saja informasi selanjutnya. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.